Selamat pagi Bapak Ibu. Ya. Bersukacita di dalam Tuhan. Saudaraku, tentu kita ingin terus-menerus bersukacita. Kita ingin bersukacita senantiasa, tapi bagaimana dengan keadaan-keadaan yang terjadi sekarang ini? Enggak mudah, saudaraku. Karena itu saudaraku, kita perlu pimpinan, perlu bimbingan dari firman Tuhan agar kita bisa bersukacita terus-menerus di dalam Tuhan. Kita akan membaca dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara-saudara, ketika keadaan semua baik-baik saja, semua terjadi sesuai dengan keinginan kita, sangat mudah bagi setiap orang, sangat mudah bagi kita semua untuk bersukacita, betul? Ya, kalau semua seperti yang kita harapkan, yang kita inginkan, ya gampang bersukacita, mudah untuk bergembira dan ceria. Tetapi saudara-saudara, pertanyaannya adalah, bagaimana jika keadaan kurang baik? Bagaimana jika yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita inginkan? Bagaimana? Bisakah kita tetap bersukacita? Bisakah kita masih bisa gembira dan ceria? Kalau keadaan tidak baik atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di tengah situasi global yang masih tidak menentu, pandemi belum berakhir, kita masih mendengar, bahkan juga di jemaat beberapa kali masih ada di hari-hari terakhir ini yang terpapar virus corona. Belum berhenti di situ saudaraku, lalu bayang-bayang resesi ekonomi dunia menghantui umat manusia dan negara-negara. Lalu kemudian dampaknya juga ada kita rasakan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, disinilah saudaraku kita mau belajar, kita mencoba, kita berusaha untuk mengelola hidup kita, memanage hidup kita, agar jangan sampai kita nggak bisa bersukacita. Iya, jangan sampai kita kalah dengan keadaan. Lalu yang ada kita tidak bersukacita, kita malas, kita nggak bersemangat lagi. Nah, saudaraku, ada banyak hal yang bisa membuat seorang bersukacita, banyak hal. Tapi ada 1001 alasan yang juga membuat orang tidak bersukacita. Ya, mungkin kalau saya katakan pada saudara untuk menyebut apa saja yang bisa bikin gak bersukacita, saudara akan cepat jawab. Tapi saudaraku, sukacita itu di sini sukacita Kristen, sukacita Kristus. Itu tidak bergantung pada situasi dan kondisi. Amin. Enggak bergantung pada keadaan. Karena sukacita yang sebenarnya itu lahir dari hati. Iya, lahir dari hati. Saudaraku, jadi kita enggak jadi orang yang moody katanya gitu. Enggak jadi orang yang mut-mutan gitu. Kalau moodnya senang ya senang, moodnya kesel ya kesel, enggak. Karena kalau dari hati itu dia mengalir. Jadi tidak tergantung pada situasi, enggak tergantung pada dangadong hepeng, Bu. Enggak tergantung pada persoalan, ada hepeng atau tidak. Kalau hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus, roh sukacita, keluarnya juga sukacita. Sukacita itu bukan berasal dari sifat. Nah, ini saudaraku, kan ada orang yang kelihatannya itu ceria gitu ya. Pokoknya wah, gembira terus kelihatannya. Saudaraku, yang harus dipahami adalah sukacita itu bukan berasal dari sifat bawaan,
Tetapi sukacita itu adalah karena pilihan hidup. Karena apa saudaraku? Yang memilih siapa? Diri sendiri. Jadi sukacita itu pilihan. Sukacita itu keputusan. Keputusan kita. Kita yang memutuskan, kita mau sukacita atau enggak. Kita memutuskan, mau sukacita atau mau berduka cita. Nah, saudaraku, itu pilihan. Walaupun kadang-kadang sulit, saudaraku, kita ingin sukacita, tapi karena adanya duka cita itu persoalan bisa bikin duka cita. Tadi ya, yang ibu bilang apa, nggak ada uang, itu juga bisa bikin nggak sukacita. Nah, berjuang dari situ untuk naik menjadi sukacita nggak mudah, tapi itu pilihan, ya, itu pilihan. Kita yang memilih dan kita yang memutuskan. Saya mau bersukacita, itu pilihan. Atau saya nggak maulah bersukacita, gitu. Ya, saudaraku, sukacita adalah sikap hidup, bukan tabiat. Jadi nggak ada orang yang dilahirkan itu sifatnya sukacita terus, tabiatnya sukacita terus, tidak. Ya. Sikap yang membuat kita bisa bersukacita. Jadi sukacita itu pilihan hidup, keputusan hidup. Sukacita itu sikap hidup. Ya. Sukacita itu lahir dari dalam hati. Nah ini saudaraku, kalau kita mengerti tiga hal ini, saya yakin saudaraku, kita akan jadi orang-orang Kristen yang bersukacita senantiasa. Amin. Haleluya. Saudaraku, ketika menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi, Paulus sendiri sedang berada di penjara. Ada saudara yang sudah merasakan di penjara? Di sel? Jadi nggak ada yang bisa memberi contoh ya. Paulus sendiri ada di penjara, sementara orang di Filipi juga sedang menderita karena Injil. Menderita karena mereka orang-orang Kristen yang waktu itu katakanlah minoritas dan baru. Dan mereka diombang-ambingkan oleh berbagai isu tentang kekristenan. Mereka gak gampang untuk bisa bersukacita. Nah, dengan menuliskan surat ini, surat Filipi yang intinya bersukacitalah di dalam Tuhan, Paulus berharap jemaat di Filipi tidak terbawa arus kesukaran, ya, dan tidak tenggelam dalam penderitaan, tetapi justru mampu mengatasi semua yang terjadi dengan cara bersukacita. Jadi saudaraku, ingat Paulus menuliskan surat ini dengan maksud agar jemaat termasuk kita yang hidup di akhir zaman ini dengan berbagai keadaan yang gak baik ini, Paulus ingin, firman Tuhan ingin kita gak terbawa arus penderitaan dan kemudian tenggelam dalam penderitaan. Paulus ingin, firman Tuhan ingin semua orang percaya bisa bersukacita. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Kata kuncinya adalah di dalam Tuhan. Di luar Tuhan bisa gak bersukacita? Bisa gak? Bisa. Tapi tadi saudaraku, tergantung situasi dan kondisi. Tetapi kalau di dalam Tuhan, sukacita itu ada di hati. Penuh di hati. Menguasai hidup. Tidak bergantung pada keadaan. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, pagi ini kita bicara dua hal. Yang pertama, dasar bersukacita. Ya, harus ada dasarnya. Apa sih yang membuat orang Kristen bersukacita? Saudaraku, yang pertama adalah karena keselamatan. Ya, karena keselamatan. Ini hal yang sangat mendasar. Mungkin kalau kita bisa katakan ini sangat teologis, teoritis, atau kalau orang yang sudah bosen dengan penderitaannya, ini mah ngawang-ngawang katanya ya. Tapi ini dasar saudaraku. Dan kita harus pahami bahwa sukacita Kristen itu dasarnya adalah keselamatan. Dasar sukacita Kristen bukan dari dunia ini, ya. Bukan dari hal-hal yang sementara, tetapi dari hal-hal yang kekal.
hal yang rohani. Jadi ini harus kita pahami, saudaraku. Ini yang membedakan sukacita kita di dalam Tuhan dengan sukacita-sukacita yang ada di dunia ini. Ingat, di dunia ini sukacita itu tetap ada. Ya. Orang bisa membeli sukacita, bisa? Bisa. Kelihatannya senang. Soal hati kita kan gak ada yang tahu, saudaraku ya. Tapi dia bersukacita. Orang bisa mencari tempat yang bisa membuat mereka bersukacita. Jangan bilang, itu kelihatannya aja senang, padahal hatinya enggak. Jangan, saudaraku. Ya, itu namanya iri. Iri tanda tak? Mereka yang pergi kemana-kemana senang. Tapi senangnya beda dengan senangnya, sukacitanya orang yang di dalam Tuhan. Ini beda. Saudara-saudaraku, maka keselamatan yang dianugerahkan kepada kita itulah yang seharusnya membuat kita terus-menerus bersukacita. Bukan hal-hal duniawi. Ya. Karena mengerti keselamatan, memahami hakikat keselamatan. Keselamatan itu anugerah. Itulah yang membuat kita bahagia, membuat kita bersukacita. Filipi 4 ayat 2 dan 3. Eudia, kunasihati, dan sinteke, kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Amin. Ya, coba. Yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ya, tercantum dalam kitab kehidupan. Ini penting sekali, saudaraku. Ya, Paulus memberi tahu rekan-rekan sekerjanya. Mereka minta kepada teman-teman sekerjanya untuk tetap semangat, untuk terus berjuang. Ada nama-nama yang disebutkan, ada nama-nama yang tidak disebutkan. Tapi mereka semua itu dikatakan teman sekerja, termasuk jemaat di Filipi. Lalu mereka itu semua dikatakan namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Nah, ini saudaraku. Jadi Paulus minta kepada kawan sekerja dan jemaat di Filipi, yang mereka semua itu namanya tercantum dalam kitab kehidupan, untuk tetap bersukacita. Ya. Jadi saudaraku, ketika keadaan tidak memungkinkan untuk bersukacita secara duniawi, Paulus menyemangati jemaat di Filipi. Firman Tuhan menyemangati kita semua untuk tetap bersukacita. Kenapa, saudaraku? Kenapa kita harus tetap bersukacita? Saudara tahu sebabnya? Ya, yang keras. Karena nama saya, ini saudaraku. Ya, karena namaku tercantum dalam kitab kehidupan. Saudara, kalau ada satu kegiatan yang pakai mendaftar, saudara bisa nyelonong masuk? Enggak. Undangan di istana. Saudara bisa nyelonong masuk? Tapi kalau nama saudara ada di sana, senang enggak kalau nama saudara tercantum dalam buku tamu Istana Kepresidenan? Bangga, bukan cuma senang. Iya, saudaraku. Jadi saudara, nama kita tercantum dalam buku kehidupan. Saudaraku, padahal secara manusiawi, orang di Filipi sedang berat keadaannya. Tapi Paulus memberitahu mereka tentang dasar bersukacita. Keadaan sekarang enggak baik, ya. Keadaan sekarang berat, ya. Tapi firman Tuhan menyemangati kita dengan memberitahu bahwa nama saya ada dalam buku kehidupan. Saudara-saudaraku, demikian juga kita orang-orang percaya dan kepada orang di Filipi. Paulus mengatakan bahwa kita ini yang namanya tercantum dalam buku kehidupan,
itu adalah warga kerajaan sorga. Ya, warga kerajaan sorga. Orang Indonesia harus satu warga negaraan Indonesia. Tapi Alkitab mengatakan sebagai orang percaya, kita juga adalah warga negara sorga. Kenapa? Namanya tercantum dalam buku kehidupan. Saudaraku, penting ini memahami nama kita ada di buku kehidupan dan kita warga negara sorga. Saudaraku, dalam Wahyu 20 ayat 11, ya, Wahyu 20 ayat 11 sampai 15, ini tentang buku-buku di sorga, buku-buku yang ditulis nama-nama dan itu akan dibuka pada hari penghakiman. Wahyu 20 ayat 11, lalu aku melihat suatu tata putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Di hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi di tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Iya. Dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Ya, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang di dalamnya dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada dalamnya dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api, itulah kematian kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Perhatikan ini. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Iya, saudaraku. Ada enggak namamu? Ya, saudaraku, kita kemarin bikin data, lalu yang mendaftar namanya ada dalam buku data jemaat gereja, gitu. Kalau nggak ada di buku jemaat itu boleh masuk nggak? Boleh masuk ke gereja nggak? Boleh. Jangan salah paham, saudaraku. Boleh, siapapun boleh. Tapi saudara jangan berharap dengan buku kehidupan. Allah nggak ada kasih, kan saya kan ke gereja, kalau namanya nggak tertulis di sana nggak bisa masuk. Pintu gereja beda dengan pintu sorga. Iya, pintu gereja siapa saja boleh masuk, tapi pintu sorga hanya yang namanya tertulis dalam buku kehidupan. Nah, saudaraku, sangat penting memastikan sejak sekarang bahwa nama saya, saudara bisa berkata itu, ya, nama saya tertulis dalam kitab kehidupan. Ada enggak sih? Yakin? Amin, haleluya. Karena ada banyak buku, Alkitab tadi mengatakan kitab Wahyu ada banyak buku di sana. Dan satu namanya buku kehidupan. Kalau namanya enggak ada di sana, enggak ada di buku kehidupan, lalu dikemanakan saudaraku? Dilemparkan ke lautan api. Ya, itu neraka, kekal. Tapi kalau namanya ada dalam buku kehidupan, sorga adalah tempatnya. Amin. Saudara merindukan sorga? Ya, kata para suami jangan cepet-cepet. kata istri jangan cepet-cepet merindukan sorga. Ya, oke. Saudara, ada lagu. Saya sangat suka lagu itu. Kalau nyanyi lagu ini agaknya baper, saudaraku. Ya. Namaku sanalah dalam buku kehidupan kekal. Darahnya telah hapuskan
semua dosaku, saya tahu namaku di sanalah. Namaku sanalah dalam buku kehidupan kekal. Darahnya telah hapuskan semua dosaku, saya tahu namaku di sanalah. Oke, makasih. Bapak Ibu Saudara, seberat apapun yang kita hadapi di dunia ini, kita akan jadi kuat dan tetap bisa bersukacita karena kita tahu nama kita tertulis dalam buku kehidupan. Ya, udah terdaftar di sorga. Jangan bangga hanya terdaftar di gereja, tapi banggalah karena nama kita terdaftar di sorga. Puji Tuhan. Yang kedua, saudaraku, dasar sukacita Kristen adalah karena pengharapan janji-janji pemeliharaan Tuhan. Orang percaya hidup berdasarkan janji Tuhan. Orang percaya hidup berdasarkan firman Tuhan. Kita semua punya pengharapan. Kita semua bisa bertahan serta melewati berbagai kesukaran yang mendera karena kita punya pengharapan. Pengharapan apa? Janji Tuhan. Nah, saudaraku, janji pemeliharaan ini ditulis setelah Paulus meminta orang Filipi bersukacita. Jadi Paulus minta, ayo bersukacita. Lalu Paulus mikir juga kali waktu udah nulis ya, gimana bersukacita? Mereka punya masalah-masalah. Ayat 4 ditulis perintah bersukacita, lalu ayat 6 dan 7 Paulus memberitahu, benar sih sulit bersukacita, tetapi ini loh yang bisa bikin kita bersukacita. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudaraku, bagaimana bisa bersukacita jika kondisi dalam masyarakat enggak nyaman, jika kondisi ekonomi tidak baik? Disinilah Paulus mengingatkan akan adanya janji pemeliharaan Tuhan, akan adanya janji firman Tuhan yang bisa menjadi dasar untuk tetap bersukacita. Pertama, nama kita tertulis di sorga, tapi kita masih hidup dalam dunia. Pengaruh kondisi-kondisi terhadap sukacita itu besar sekali. Nah, disinilah Paulus bilang, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Ada penghambat sehingga orang tidak bisa bersukacita. Ya, ada penghambat. Tadi sudah disebut beberapa, dan ayat ini saya lihat salah satu penghambatnya adalah rasa khawatir atau kekhawatiran hidup. Nah, betul saudaraku ngalamin itu? Kenapa nggak bisa bersukacita? Karena ada terlalu banyak kekhawatiran-kekhawatiran dalam hidup. Nah, bukan hanya khawatir tentang apa yang sedang terjadi, tetapi khawatir itu lebih banyak untuk hal-hal yang akan datang yang belum tentu terjadi, tapi kita pikir itu akan terjadi. Betul? Iya. Saudaraku, waktu anak-anak saya kecil, saya lihat anak-anak berangkat sekolah yang lain yang lebih besar, saya pikir bagaimana saya bisa nyekolahin anak dengan keuangan yang seperti ini. Ayo, saudara ada yang pernah berpikir gitu enggak? Enggak ya, berarti saudara diberkati Tuhan luar biasa. Pak Pendeta ini yang kebanyakan khawatir rupanya. Iya saudaraku.
Kan belum terjadi, betul? Masih 2-3 tahun lagi itu akan terjadi, khawatirnya udah gede. Iya. Dan kalau khawatir itu terpelihara, itu yang membebani hidup dan nggak bisa membuat orang bersuka cita. Nah, kita memprediksi sesuatu akan menyulitkan, padahal itu belum tentu. Seperti tadi saya katakan, saya pernah berpikir, ntar nyekolahin anak gimana? Anak 1, anak 2, anak 3 kan gitu ya. Sampai saya pernah ingin memindahkan anak dari penabur sekolahnya ke sekolah lain. Saya pikir sama aja beratnya nanti. Ya lebih baik yang udah kelihatan berat itu dijalani bersama Tuhan. Gitu. Dan ternyata selesai juga. Lalu menapak ke selanjutnya, khawatir lagi enggak? Khawatirlah. Gitu. Saya nggak usah kasih contoh saudara, kasih contoh diri sendiri. Nanti saudara bilang Pak Pendeta aja khawatir, apalagi saya. Itu manusiawi, saudaraku. Sampai Paulus bilang, firman Tuhan bilang, serahkanlah. Apa ini ditujukan kepada jemaat saja? Kalau Pak Pendeta nggak punya khawatir, enggak. Ya, untuk semua orang percaya. Ya, dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti menggenapi janji dan firman-Nya, Tuhan pasti menolong saat diperlukan, kita bisa mengandalkan janji Tuhan itu. Kita bisa andalkan janji Tuhan. Sehingga kita bisa menjalani semuanya. Kita bersahabat dengan keadaan-keadaan yang berat. Ya, kita bersahabat dengan kesulitan-kesulitan, tapi jangan dijadikan teman terus itu kesulitan. Bersahabat itu artinya kita enggak takut. Kita enggak khawatir tentang itu. Nah, pengharapan akan janji Tuhan, pengharapan akan pemeliharaan Tuhan itu akan membuat yang pertama saudaraku ini, mengubah khawatir menjadi doa. Ini penting saudaraku. Alkitab katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Doa dulu, belum berdoa gimana bisa bersyukur? Kan kita ini kecepatan imannya kegedean kadang-kadang. Ya doa dulu gitu ya. Jadi khawatir itu diubah, rasa khawatir itu harus mendorong kita, rasa khawatir itu harus membantu kita untuk berdoa. Itu ya, saudaraku, kita tahu janji Tuhan, kita tahu firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu membawa kita untuk menyerahkan semua kekhawatiran kita. Ya. Kita bawa kekhawatiran kita. Kan di sini katakan serahkanlah kekhawatiranmu dalam doa. Ya. Melalui doa kita serahkan semua kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, saya ingin katakan pada saudara pagi hari ini, selalu ada tempat untuk meletakkan beban dan kekhawatiran hidupmu. Saat kita berdoa, saat kita ngobrol dengan Tuhan, ada tempat. Iya, ada tempat untuk kita bersandar. Saudaraku, saya membaca satu kisah. Jadi kenapa bahu bapak itu lebar? Seorang anak dalam kesusahannya dia melihat papanya. Tapi dia lihat bahu papa itu lebar banget, gitu. Lalu dia menyandarkan dirinya, meletakkan kepalanya di bahu papanya. Saudaraku, saya bayangkan hidup kita yang seringkali mengalami banyak kekhawatiran. Ternyata bahu Tuhan itu juga cukup besar, cukup lebar untuk tempat kita bersandar. Amin. Ingat itu saudaraku, seberapa besar pun kekhawatiranmu, bahunya Yesus itu cukup kuat, cukup lebar, cukup besar untuk tempat kita menyandarkan. Ada tempat menaruh beban di bahunya Yesus. Ubahlah kekhawatiranmu menjadi doa. Mazmur 55 ayat 23 saudaraku. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau.
tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Saudaraku, kita lihat di sini ternyata saudaraku, rasa khawatir itu bisa membuat orang benar goyah. Loh, iya loh saudaraku, rasa khawatir itu menggerogoti dari dalam. Ya. Lalu rasa khawatir itu menjajah hidupmu, menjajah hati pikiranmu. Jangan biarkan rasa khawatir itu menguasai, menjajah hidupmu dan pikiranmu. Segera serahkan pada Tuhan melalui doa. Jangan sampai imanmu goyah, jangan sampai semangatmu kendor karena rasa khawatir yang berkepanjangan. Serahkanlah khawatirmu pada Tuhan di dalam doamu. Nah, baru yang kedua saudaraku, janji-janji Tuhan itu mengubah rasa khawatir menjadi ucapan syukur. Gitu. Dari mana kita bersyukur? Karena ternyata saudaraku, seberat apapun beban kita bisa punya tempat menaruh itu. Ya. Kita punya tempat mengadu. Oh, senangnya hati ini. Lalu kita bisa bersyukur. Iya, rasa khawatir dan bersyukur nggak bisa sama-sama ada dalam hidup kita. Kalau ada rasa khawatir, syukurnya pergi. Kalau ada si syukur, si khawatir pergi. Nggak bisa barengan di sini. Ya. Saudaraku, mengapa orang sulit mengucap syukur? Saya amati saudaraku, orang sulit mengucap syukur itu ternyata bukan karena sedang menghadapi masalah. Orang tidak bisa bersyukur karena rasa khawatir. Karena kekhawatiran hidup. Karena rasa khawatir itu menjajah seluruh hidupnya. Berpeganglah pada janji Tuhan, janji pemeliharaan Tuhan. Janji kesembuhan, janji pertolongan yang ajaib, pegang itu. Sehingga di tengah-tengah masalah dan persoalan dan penyakit, kita tetap mampu mengubah kekhawatiran itu menjadi ucapan-ucapan syukur yang berkesinambungan. Bukan hanya di bibir saja, tapi keluar dari hati. Serahkanlah semua kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Yang terakhir saudaraku, mengubah khawatir jadi damai sejahtera. Sekali lagi, ketika khawatir menghampiri hati dan pikiran kita, damai sejahtera nggak punya tempat, sama seperti bersyukur. Khawatir dan damai sejahtera nggak bisa barengan ada di hidup kita. Ketika kita menyerahkan rasa khawatir kita ke dalam tangan Tuhan, melalui doa dan ucapan syukur, lalu kemudian kita pikir apakah masalah hidup kita langsung selesai? Kan saya sudah doa, sudah serahkan pada Tuhan. Apakah masalah itu langsung selesai? Saudara-saudaraku, belum tentu. Ya, belum tentu. Tetapi yang pasti adalah Tuhan bilang, Tuhan berikan damai sejahtera. Jadi ketika kita menyerahkan rasa khawatir kepada Tuhan, belum tentu masalah langsung selesai. Belum tentu penyakitnya itu langsung sembuh. Belum tentu juga hutang langsung terbayar lunas. Bahwa ketika kita membawa itu semua dalam doa kepada Tuhan, dengan berpegang pada janji Tuhan, hati saya, hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Alkitab mengatakan damai sejahtera Allah memenuhi hatimu. Iya. Damai sejahtera Allah berbeda dengan damai sejahtera dunia ini. Damai sejahtera Allah damai sejahtera dunia ini diukur dengan berpikir positif, dengan rasa nyaman, dengan hidup serba cukup dan lain sebagainya. Tetapi damai sejahtera Allah, saudaraku, terjadi. Damai sejahtera Allah kita rasakan ketika kita mengetahui dan yakin bahwa Allah memegang kendali hidup kita. Amin. Ketika Allah memegang kendali atas hidup kita, ada damai sejahtera Allah yang luar biasa terjadi di dalam diri kita. Karena itu saudaraku, mari kita berdoa.
agar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, lebih tinggi dari pikiran kita, lebih besar dari kekhawatiran kita, menjaga kita dari kecemasan dan kekhawatiran, dan memampukan saya dan saudara untuk bersukacita senantiasa, bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ada tempat untuk semua beban kita di dalam Yesus. Ada tempat untuk kita meletakkan semua kekhawatiran kita di dalam Tuhan. Saat kita perlu, Tuhan tahu. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini refnya. Kita mengangkat tangan, yakinlah. Saat katakan ku perlu, Tuhan tahu. Saat ku perlu, Tuhan tahu. Saat ku minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan oh, saat ku perlu. Petugas perjamuan kudus, saya persilakan. Saat Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat bernangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, saat bersyukur, Tuhan berkati. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, Engkau tahu seberapa berat, seberapa besar kekhawatiran kami, dan itu menghambat sukacita. Tetapi kami bersyukur mengetahui nama kami tertulis dalam kitab kehidupan. Mengetahui bahwa janji-janji Tuhan ya dan amin untuk kami. Ini membuat kami bisa terus-menerus bersukacita. Kami yakin kuasa Tuhan menolong kami. Sehingga kami bisa melewati berbagai keadaan yang membuat kami khawatir. Karena berpegang pada janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan memberkati roti dan anggur jadi tubuh dan darah Tuhan buat kami. Memberkati para pelayan-pelayan perjamuan kudus dan seluruh jemaat. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Sehingga persekutuan kami dengan tubuh dan darah Yesus membuat kami kuat. Tuhan hadir dalam perjamuan kudus dan itu yang membuat kami bersuka cita. Terima kasih. Kami sambut perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kaki salibmu, Yesusku berlindung. Air hayat Golgota, pancaran yang agung, salibnya, salibnya selama mulia.
pada kaki salibmu, pada kaki salibmu, kasih-Mu ku terima, sinar bintang fajar terang. Kita sama-sama berdiri. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Angkat roti lebih tinggi dari kepala. Inilah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan oleh karena dosa-dosa kita. Kita menghargai, kita menghormati dengan menyambutnya dengan ucapan syukur. Dengarkan firman Tuhan dan jawab pertanyaan dengan haleluya, baru kita makan bersama-sama. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan. Darah Yesus mengalir dari Golgota untuk mengampuni dosa-dosa saya, dosa-dosa kita semua. Kita telah banyak berbuat dosa, berulang berbuat dosa, tetapi darah Yesus gak pernah kering. Darah Yesus mengalir untuk mengampuni, darah Yesus mengalir untuk menyembuhkan, darah Yesus mengalir memberikan kita damai dan sukacita. Dengarkan firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya, haleluya. Kira lamayasi. Oh, rilamayasi. Haleluya. Sangat besar anugerahnya. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesaat aku dulu kala, kini ku hidup. Kita bersyukur, katakan sangat besar anugerahnya. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima.
Kami bersyukur buat anugerah dari Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Kami yang tersesat, Tuhan pimpin ke jalan yang benar. Kami yang berdosa, Tuhan ampuni. Kami yang salah, Tuhan sucikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk ibadah pagi ini. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang mendatangkan berkat dan sukacita bagi kami semua. Berkati seluruh jemaat, baik yang hadir secara fisik maupun mereka yang mengikuti ibadah secara online. Biar berkat Tuhan melimpah. Berkat sukacita dari sorga turun atas setiap pribadi, turun atas setiap rumah tangga. Terima kasih Tuhan, memberkati korban, persembahan, persepuluhan anak-anak-Mu. Lipat gandakan berkat-Mu sehingga setiap jemaat mengalami kelimpahan-kelimpahan yang nyata. Terima kasih berkati rumah tangga anak-anak-Mu, pekerjaan, juga studi, juga perjuangan-perjuangan yang berat yang sedang menjadi pergumulan. Juga mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka jalan, nyatakan pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala puji bagi Tuhan. Kami menyerahkan semua kegiatan-kegiatan minggu ini pada Tuhan. Biar Tuhan menolong baik ibadah doa hari Rabu, kebaktian rumah tangga yang mulai aktif, biar Tuhan yang memberkati. Terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus serta kita semua sekarang sampai selamanya. Ini doa kami Tuhan, kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Sekian kebaktian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.